Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Andriani, NIM 0306202139. Di sini saya akan mereview kembali mengenai materi kelompok 5 tentang wawancara sebagai pengumpulan fakta. Yang pertama itu pengertian wawancara. Nah, wawancara merupakan salah satu teknik atau metode pengumpulan data. Dalam bidang jurnalistik, wawancara ini termasuk salah satu hal terpenting dalam mengumpulkan fakta. Wawancara jurnalistik adalah wawancara yang dilakukan wartawan dalam rangka mengumpulkan data dan fakta dari bahan berita untuk menjadi berita. Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan data dan fakta dalam rangka penyusunan berita agar menjadi berita yang memenuhi persyaratan sehingga layak dimuat di media massa. Kemudian ada jenis-jenis wawancara untuk mengumpulkan fakta. Yang pertama wawancara berita atau newspack interview. Yang kedua wawancara cerobong atau funnel interview. Yang ketiga wawancara cerobong terbalik atau inverted funnel interview. Yang keempat wawancara eksklusif atau eksklusif interview. Sementara Dr. Andus Rahman MS dalam diktatnya modul teknik reportasi dan wawancara atau KMI 205 mengemukakan setidaknya ada 10 cara yang biasa dilakukan wartawan dalam menggali informasi dengan wawancara, yaitu yang pertama wawancara on the spot. Disebut wawancara on the spot karena wawancara ini benar-benar dilakukan di lokasi kejadian. Yang kedua itu konferensi pers. Wartawan dalam konferensi pers dilakukan oleh beberapa wartawan dari berbagai media. Yang ketiga, wawancara telepon. Wawancara seperti ini merupakan wawancara jarak jauh dengan memanfaatkan media telepon. Yang keempat, wawancara online. Wawancara juga bisa dilakukan secara online menggunakan media internet. Yang kelima, wawancara tertulis. Nah, wawancara tertulis dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis agar sumber menjawab secara tertulis. Yang keenam, live streaming atau wawancara langsung. Nah, wawancara langsung ini biasanya disiarkan melalui stasiun radio atau televisi, yaitu dengan mengundang sumber ke studio untuk diwawancarai dan disiarkan secara langsung. Yang ketujuh itu vox pop. Nah, wawancara yang dilakukan oleh wartawan dengan orang yang ada di jalanan atau di area publik untuk mengetahui pendapat secara spontan dari sumber tentang suatu kebijakan publik. Yang kedelapan, doorstop. Nah, wawancara seperti ini kebalikan dari wawancara dengan perjanjian, yaitu wawancara menemui sumber beritanya secara mendadak. Yang kesembilan itu wawancara kebetulan. Di sini wartawan yang sering menghadiri acara seremonial, misalnya pesta orang terkenal, buka puasa bersama, open house pejabat, dan lain sebagainya. Yang ke-10 wawancara dengan perjanjian. Biasanya wawancara seperti ini dilakukan dengan sumber yang sudah dikenal luas, bisa tokoh masyarakat, pejabat, ataupun selebritas. Kemudian ada tujuan spesifik wawancara. Yang pertama itu untuk memperoleh fakta, yang kedua untuk mencari kutipan, yang ketiga untuk mengumpulkan anekdot, yang keempat untuk memberi karakter pada situasi, dan yang kelima untuk mengonfirmasi apa yang sudah diketahui. Kemudian ada teknik wawancara. Secara umum, teknik wawancara ini meliputi 3 tahap, yaitu yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan wawancara, yang ketiga tahap prawawancara. Sekianlah hasil review saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.